baku. Tergantung kebutuhan analisanya, data wranglingnya bisa menyesuaikan. Di sini kita bahas atau kita lihat teknik data transformation. Yang sering dipakai di tahapan data transformation, itu nanti ada contohnya perubahan struktur ya. Jadi transformasi data itu boleh kita sebut dengan restructuring, perubahan struktur. Atau kita format ulang datanya, atau formatting data. Istilah lainnya ya, di data analysis. Kalau yang data enrichment tadi kita menambah data yang sifatnya itu untuk memperkaya data yang sudah ada. Bisa dengan menambah kolom baru, bisa juga dengan melakukan binning. Binning itu menambah kategori ya. Jadi dari kolom yang sudah ada itu kita pecah, kita buat kategori baru, semacam binning. Atau kita group by, kemudian kita summarize, ambil nilai aggregate. Nilai aggregate itu misalnya sum, average, nilai minimum, nilai terbesar, standar deviasi. Nah, itu contoh-contoh nilai aggregate. Itu bisa kita tambahkan. Nah, tentunya ini kaitannya sama data numerik ya. Oke, banyak contoh untuk memperkaya data. Sekali lagi, kapan kita lakukan enrichment? Kapan kita perlu melakukan enrichment? Tentu saja kalau kita merasa, oh kondisi datanya nanti untuk analisa itu akan lebih baik kalau saya tambahkan ini. Saya perkaya lagi datanya. Saya tambah kolom ini. Saya perlu kategori baru, saya tambah. Nah, itu contoh memperkaya data. Nah, untuk yang formatting atau restructuring, ini ada contohnya terkait dengan tipe data. Tadi sudah sempat disebutkan ya, kadang-kadang kalau kita ambil data dari data eksternal, itu kita masih dapat dalam bentuk string atau objek. Padahal untuk analisa, kita butuhnya nanti perhitungan numerik. Berarti kita perlu ubah dulu ya yang string tadi ke tipe data numerik supaya bisa dihitung. Kalau string kan belum bisa dihitung. Maka kita perlu ubah yang string tadi ke numerik. Ini contoh, kalau di slide kita lihat sebentar. Pada slide kita punya data frame DF, mengambil data temperatur, data eksternal ya, CSV. Nah, kemudian setelah kita cek, ada data pada kolom temp, ini masih bertipe string. Di situ disebutkan objek ya, nah, itu maksudnya masih string objek. Padahal untuk analisa, ya temperatur kita perlu perhitungan. Maka kita perlu jadikan ini sebagai data dengan tipe numerik. Nah, kita cek temperaturnya ada pecahannya atau tidak gitu kan. Kalau pecahan ya nanti kita jadikan float misalnya. Nah, kalau tidak pecahan mungkin bilangan bulat ya, kita bisa pakai integer. Contoh. Solusinya. Solusi. Ini asumsi kita pertahankan kolom tempnya ya, data aslinya. Kita pakai temp file untuk menampung data baru. Kita buat kolom baru kalau di data frame Pandas itu simpel ya, tidak rumit. Jadi langsung aja kita cantumkan nama kolom yang baru, misalnya df temp file. Selesai, nanti dia bentuk kolom baru. Sesimpel itu memang. Nah, untuk yang berikutnya, data tempnya kita ubah ke tipe data numerik float dengan perintah fungsi astype. Pakai astype ya. Nah, astype ini kurungnya atau parameternya nanti kita lengkapi dengan tipe data yang ingin kita tuju. Yang kita inginkan apa? Kalau kita butuh jadi float ya astype float. Nah, kalau di Python salah satunya untuk pecahan bisa pakai float ini. Nah, sudah selesai. Cukup satu baris ya skripnya. Kita sudah dapat data baru di kolom temp file. Nah, itu mewakili temperatur tapi dalam format pecahan atau float. Nah, kalau kita lihat dari contoh skripnya menampilkan 5 baris teratas yang di sebelah kanan ya, kita bisa lihat temp file itu sudah ada nilainya sama seperti temp, tetapi kalau kita cek dengan df.info di sebelah kiri tipe datanya float, bukan objek. Nah, ini akibat dari sudah di-convert dengan fungsi astype. Fungsi astype ini juga bawaan dari Pandas. Nah, jadi kita langsung bisa convert
kita ubah tipe data objek ke yang kita perlukan. Contohnya kalau di sini menjadi pecahan float. Selesai, kita udah dapat. Nah, next bisa kita lanjut ke analisa. Sudah bisa dihitung ya, karena dia udah berubah menjadi data numerik. Ini contoh yang restrukturisasi. Menambahkan kolom baru. Nah, ini contoh yang sebetulnya restructuring juga, tapi ini bisa kita jadikan contoh untuk yang data enrichment, memperkaya data. Kita dapat data baru berupa kolom baru. Nah, kalau kita lihat contoh yang di slide ini penjelasannya seperti ini. Di sebelah kiri bisa dilihat ya datanya data weather, data cuaca. Untuk setiap untuk tahun yang disebutkan di situ 2018, untuk setiap bulan ada month 1, 2 dan seterusnya. Kita punya data berupa data temperatur, Tmax, Tmin, kemudian ada rain dan juga ada nilai sun. Nah, sebelah kiri ya kondisi datanya seperti itu. Mungkin di analisa nanti ada keperluan untuk menggunakan nilai tengah atau nilai median. Maka daripada kita hitung ketika analisa, kita sediakan saja ya kolom baru yang menampung data berupa nilai tengah dari Tmax dan Tmin untuk nilai tengah temperatur. Jadi kita hitung weather Tmat, kolom barunya namanya Tmat, temperatur median, tengah-tengah. Itu adalah hasil dari penjumlahan Tmax dengan Tmin dibagi 2. Sudah dapat, kita dapat mediannya. Nah, itu kita simpan dalam kolom yang baru, disebut dengan kolom Tmat. Ini kita sudah juga melakukan yang namanya data enrichment. Nah, data kita sudah bertambah satu kolom baru nih. Nah, ini juga masuk kategori data enrichment. Kenapa kita lakukan ini? Ya, karena di analisa kita memerlukan data tengah dari temperatur. Jadi ketika kita tahu ada kebutuhan analisa apa, nah itu bisa kita lakukan di tahap data preparation atau data wrangling. Salah satunya ini ya, memperkaya data observasi dengan data baru. Biasanya memang membentuk kolom baru ya. Adding new column. Oke, untuk contoh yang data enrichment dengan yang restructuring itu sudah selesai. Tetapi sebetulnya saya belum selesai. Untuk yang missing data, tadi ini ada semacam challenge. Jadi boleh teman-teman bisa mencoba nanti ada 2 challenge ya terkait dengan missing data. Oke, setelah ini saya save. Untuk penjelasan lebih detail, jawabannya nanti bisa diinfo kemana, itu nanti akan diinfo lebih lanjut ya setelah ini. Ya, ada data cleaning exercise, challenge-nya adalah dari data yang ada, nanti teman-teman diminta untuk melakukan atau mencoba melakukan handling missing data yang tadi. Ada 2 kan pendekatannya tadi apa? Drop sama imputasi. Ya, tapi di sini kita tidak diminta untuk drop, melainkan mengganti. Hanya ada permintaannya ya. Ada data buatan berupa data warna. Nah, di antara data-data tersebut ada yang miss. Nah, supaya clear, saya jalankan dulu. Kita lihat dulu ya kondisi datanya. Oke, sudah tampil. Di slide sudah, maaf, yang saya share sudah tampil ya, ada data terdiri dari 2 kolom D1 dan D2. Isinya nama-nama atau label warna. Nah, di antara data yang kita punya, bisa dilihat di situ ada NaN lagi ya, not a number. Untuk kolom D1, NaN-nya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, untuk yang D2 ada 1 dan 2. Di kolom D1 ada 3 yang miss. Di kolom D2 ada 2 yang miss. Ada 2 NaN. Oke, nah teman-teman challenge-nya nanti diminta untuk handling yang missing tadi dengan cara di replace atau imputasi. Permintaannya apa? Permintaannya tolong diganti data yang NaN atau missing tadi dengan 2 permintaan. Yang pertama, challenge yang pertama, imputasi atau
gantikan nilai yang miss, di replace ya, dengan label missing. Nah, ini karena kita punya data kategorikal. Kalau data kategorikal, string atau label kan, nah jadi kita tidak pakai data numerik. Kalau missing datanya terkait dengan data kategorikal bagaimana nih? Nah, ini bisa dengan opsi yang terakhir tadi. Kita pertahankan bahwa dia missing, jangan dibuang kondisi atau informasi bahwa datanya itu sebetulnya missing, NaN. Tetapi tidak kita biarkan kosong ya. Kita replace dengan data baru berupa label baru, yaitu missing atau unknown. Silahkan dicoba. Nah, masih ingat? Tadi fungsinya cuma 2 loh. Kalau di Pandas ya, nggak banyak-banyak kan? Nah, mengingatkan saja tadi apa fungsinya? Kalau kalau untuk missing data ada 2 kan? Fill NA sama drop NA dari Pandas. Tadi simpel juga, cuma 1 script aja ya. Kita sudah selesai handling. Nah, kalau untuk permintaan imputasi berarti pakai yang mana? Drop NA atau fill NA? Nah, itu silakan nanti dikerjakan ya challenge-nya. Permintaan yang kedua atau challenge yang kedua adalah replace atau kerjakan imputasi terhadap missing data dengan data yang paling sering muncul atau data kategorikal yang paling banyak di kolom tersebut. Jadi silakan dicek di kolom D1, label atau data kategorikal yang paling sering muncul itu apa? Kita lihat sama-sama ya. Di D1, biru atau bluenya ada berapa? 2. Nah, nanti bisa dikoreksi lagi. Kalau saya sekarang lihatnya bluenya ada 2, rednya ada 1, 2, 3. Greennya ada 2. Nah, berarti yang paling sering muncul yang warna apa? Red, betul. Berarti untuk challenge nomor 2, kita replace NaN atau not a number dengan kategori atau label red. Nanti sama yang kolom D2 juga silahkan dicek data kategorikal yang paling sering muncul di kolom tersebut apa? Warna apa nih yang paling sering muncul di D2? Nah, data yang paling sering muncul tadi silahkan dipakai untuk replace NaN. Nah, tolong dipikirkan tadi untuk replace pakai apa? Fill NA atau drop NA. Ya, ini challenge-nya. Jadi terakhir, setelah kita bahas materi data wrangling yang singkat tadi ya, sekitar 1 jam saja. Nah, silakan dicoba, ada challenge-nya dan jangan khawatir. Ini nanti akan kita pilih pemenangnya. Tentu saja ada semacam reward ya untuk pemenang. Nanti akan kita umumkan juga ya. Kalau dari saya untuk pembahasan yang terkait dengan data wrangling dengan Python sudah selesai. Nah, untuk Bapak Ibu juga teman-teman yang berminat untuk melanjutkan data wrangling lebih detail, bisa tanya-tanya ke Inixindo langsung. Kita ada beberapa training terkait dengan Python ya tentu saja, dan untuk yang data wrangling juga ada. Kalau saya benar-benar masih baru, belum siap kalau masuk langsung ke data wrangling. Nah, itu juga bisa tanya. Training apa nih yang bisa untuk memulai? Bahkan kalau mau mulai dari nol, untuk yang Python misalnya ya, kita juga ada pilihannya. Jadi bisa langsung cek ke kontak kami ya terkait dengan training-training. Itu saja dari saya. Sekian, selamat sore. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi telah kita saksikan workshop mengenai data wrangling with Python. Untuk challenge data cleaning exercise, silakan rekan-rekan unggah hasil kerja kalian beserta code-nya dan mention Twitter kami @inixindo_id. Bagi 3 pemenang terbaik akan mendapatkan Certificate of Completion dari Inixindo yang akan diumumkan pada tanggal 8 Februari 2021. Kami tunggu ya, salam kompeten!